Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhami Putri Ajeng dari kelas 4E PGSD STKIP PGRI Lubuk Linggau. Tujuan video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan sedikit membahas tentang silabus dan RPP kelas tinggi. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Langkah-langkah pengembangan silabus yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, serta menentukan sumber belajar. Kemudian, manfaat silabus diantaranya yaitu sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian, serta sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran seperti kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Kemudian, isi silabus diantaranya yaitu identitas mata pelajaran, identitas sekolah, meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, prinsip pengembangan silabus yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsistensi, kecukupan, aktual dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan dan fungsi RPP yaitu diantaranya tujuan RPP 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2. Dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sedangkan fungsi RPP yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP yaitu mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari, menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung, kemudian penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Kemudian, langkah-langkah dalam penyusunan RPP diantaranya
menuliskan identitas mata pelajaran, menuliskan standar kompetensi, menuliskan kompetensi dasar, menuliskan indikator pencapaian kompetensi, merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, menentukan metode pembelajaran, penilaian hasil belajar, menentukan media, alat, bahan, sumber belajar, merumuskan kegiatan, dan pembelajaran. Pedoman pada prinsip pengembangan RPP yaitu kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. RPP harus sederhana dan fleksibel. RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Harus koordinasi dengan komponen pelaksana program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Selanjutnya, perbedaan antara RPP kelas rendah dan kelas tinggi. Secara umum, format pembuatan RPP kelas tinggi dan kelas rendah itu sama, yang dimulai dari identitas sekolah. Apabila dalam satu yayasan, maka akan sama. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan beda karena dilihat dari KD-nya. Kemudian proses atau langkah pembelajaran pada umumnya sama, dimulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, perbedaannya terletak pada masing-masing guru yang membuatnya, dan juga di kegiatan inti itu bagaimana cara guru mengajarkan materi yang sesuai dengan KD tersebut. Maka dapat dikatakan proses atau langkah pembelajaran beda. Dan kemudian yang terakhir penilaian, di mana dalam kurikulum 2013 penilaian diambil dari 3 ranah, yaitu afektif atau sikap, kognitif atau pengetahuan, dan psikomotor atau keterampilan. Pada umumnya ini sama, namun terdapat perbedaan di masing-masing guru yang membuat, dan karena perbedaan antara mata pelajaran antara kelas tinggi dan kelas rendah, maka berbeda pula cara penilaian. Selanjutnya, perbedaan antara RPP kelas rendah dan kelas tinggi. Secara umum, format pembuatan RPP kelas tinggi dan kelas rendah itu sama, yang dimulai dari identitas sekolah. Apabila dalam satu yayasan, maka akan sama. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan beda karena dilihat dari KD-nya. Kemudian proses atau langkah pembelajaran pada umumnya sama, dimulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, perbedaannya terletak pada masing-masing guru yang membuatnya, dan juga di kegiatan inti itu bagaimana cara guru mengajarkan materi yang sesuai dengan KD tersebut. Maka dapat dikatakan proses atau langkah pembelajaran beda. Dan kemudian yang terakhir penilaian, di mana dalam kurikulum 2013 penilaian diambil dari 3 ranah, yaitu afektif atau sikap, kognitif atau pengetahuan, dan psikomotor atau keterampilan. Pada umumnya ini sama, namun terdapat perbedaan di masing-masing guru yang membuat, dan karena perbedaan antara mata pelajaran antara kelas tinggi dan kelas rendah, maka berbeda pula cara penilaian. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai silabus dan RPP kelas tinggi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.